Halo saudara-saudariku terkasih, pada kesempatan ini kami ingin membagi metode yang kami pakai dalam merenungkan atau mendalami tema yang diangkat oleh KWI dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 ini. Tema besarnya adalah Yesus sahabat seperjalanan kita. Tema ini menarik sekali karena Yesus menjadi sahabat bagi kita. Kita tahu sahabat itu lebih dari sekedar teman. Sahabat itu memahami kita, itu lebih dari saudara kandung kita. Dia ada dalam segala situasi keadaan kita. Dikala kita susah dia ada, dikala kita senang dia juga ada. Dan dia tidak pernah tidak ada. Dia selalu mengulurkan tangannya untuk membantu kita. Dia selalu memberikan telinganya untuk mendengarkan kita. Dia selalu punya waktu untuk kita. Itulah sahabat. Dan Yesus tampil sebagai sahabat untuk kita. Betapa bahagianya kita. Tetapi ada konsekuensinya, kawan. Kalau Yesus sudah menjadikan kita sebagai sahabat, maka kita juga harus siap untuk menjadi sahabatnya Tuhan Yesus. Tema yang diangkat dalam permenungan bulan Kitab Suci ini, itu dari tema besar ini dibagi dalam 4 tema, subtema. Yang pertama, dalam pertemuan minggu pertama kita akan merenungkan Yesus sahabat bagi orang yang putus asa. Seringkali kita menjadi pribadi yang putus asa ketika kita berhadapan dengan satu masalah di mana kita berada pada titik tidak berdaya. Kita sering down, sering putus asa, merasa hampa, merasa tidak ada harapan lagi. Yesus tampil sebagai sahabat bagi kita pada saat itu. Tetapi Yesus juga minta supaya kita yang adalah sahabatnya dia harus tampil sebagai pribadi yang siap menjadi sahabat bagi orang yang kita jumpai yang sedang down, sedang putus asa. Pertemuan kedua kita akan merenungkan Yesus tampil sebagai sahabat bagi orang yang kehilangan. Kehilangan orang yang kita cintai. Kehilangan karena kematian, khususnya di sini. Dan ini dialami oleh hampir semua orang. Bukan hampir, semua orang. Saya, mereka ini, juga saudara-saudari saya percaya bahwa juga mengalami situasi seperti ini, di mana kita dirundung duka, kita berada dalam situasi yang sedih, dan kita selalu bertanya, mengapa ini terjadi? Mengapa dia pergi begitu cepat? Kita belum puas berada bersama dia. Kita kehilangan sosok yang kita cintai. Yesus tampil sebagai sahabat bagi kita ketika kita mengalami situasi itu. Yesus tampil bagi mereka yang saat ini dirundung duka, sedih karena kehilangan orang yang mereka cintai. Teristimewa pada saat masa pandemi ini, ada begitu banyak saudara-saudari kita yang kehilangan orang yang mereka cintai, dirampok, direnggut oleh virus corona ini. Yesus tampil sebagai sahabat bagi mereka. Tapi dia juga meminta supaya kita tampil juga menjadi sahabat bagi saudara-saudari kita yang saat ini berada dalam situasi itu. Pada pertemuan ketiga, kita akan merenungkan Yesus sebagai sahabat bagi orang yang sedang menderita. Pandemi ini membuat semua orang masuk dalam situasi penderitaan. Banyak orang yang menderita karena kehilangan pekerjaan, karena programnya berantakan, apa yang sudah direncanakan dengan matang itu tidak berjalan dengan baik. Banyak hal, banyak dimensi kehidupan kita yang dirampok oleh virus corona ini. Seperti pengalaman orang yang dirampok dalam perjalanan menuju Yeriko, di mana
orang Samaria tampil sebagai saudara bagi orang itu. Yesus mau kita juga harus bisa menjadi sahabat bagi mereka yang sedang menderita. Sebagaimana Yesus mau menjadi sahabat bagi kita dalam situasi penderitaan kita. Dan Yesus juga tampil sebagai sahabat bagi mereka yang saat ini sedang menderita. Dia juga meminta supaya bersama dia kita juga harus bisa menjadi sahabat bagi mereka. Dan pada pertemuan keempat kita akan merenungkan Yesus tampil sebagai sahabat bagi orang yang bertobat. Yesus memanggil kita untuk menyadari keberdosaan kita dan mau bangkit dari situasi itu dan mau menjadi seorang bertobat kembali pada jalan yang benar, kembali menjadi pengikut Kristus. Kami di komunitas pastoran, susteran dan asrama telah menjalankan 2 kali pertemuan, 2 pekan kami sudah lewati, dan kita akan bisa mendengar bagaimana kesan dari wakil asrama yang saat ini mungkin bisa tampil. Kita dengar bersama apa kata mereka tentang metode yang baru saja yang kami pakai dalam pertemuan ini. Metode yang kami pakai pertama kan pakai metode Lectio Divina. Ada 4 tahap dalam metode ini. Tahap pertama adalah kita Lectio. Lectio artinya membaca. Pada saat itu kita membaca teks itu bersama-sama, lalu membaca secara pribadi, lalu minta seseorang untuk membacakan bagi kita semua. Mengapa? Sampai ada 3 kali membaca, supaya sabda itu benar-benar tertulis dalam hati kita, masuk dalam pikiran kita, menyatu dengan kita, sabda itu, teks itu. Kemudian tahap kedua kita masuk dalam meditasio. Meditasio itu artinya kita merenungkan. Kita diberi waktu untuk merenungkan, mengkontemplasikan, sehingga kita bisa menemukan ayat emas, ayat yang terkesan dari teks itu, ayat yang berkaitan dengan kehidupan kita. Lalu anak-anak kami semua peserta diberi kesempatan untuk mengungkapkan hasil perenungan mereka itu. Lalu tahap ketiga kita masuk dalam tahap orasio, berdoa. Kita berdoa bagi diri kita, bagi semua orang yang berkaitan dengan apa yang kita renungkan pada saat itu. Dan pada tahap yang terakhir, tahap keempat, aksio. Kita mau buat apa? Berangkat dari teks ini. Sekarang kita mau buat apa? Oke, itu tahap yang kami pakai di sini dalam kegiatan pendalaman kitab suci ini. Saudara-saudariku bisa memakai tahap ini, tapi sebelumnya kita dengar apa kata mereka. Silakan. Jadi baik, terima kasih Romo atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menceritakan bagaimana proses kami dalam mengikuti pendalaman kitab suci ini. Menurut saya sangat senang karena saya bisa mendalami kitab suci dan memilih ayat-ayat emas yang menurut pengalaman saya. Oke, terima kasih. Kita mungkin ada komentar, apakah engkau senang dengan kegiatan ini atau bagaimana? Ini kan pengalaman pertamamu toh? Ya, cerita dulu. Baik, Bapak Romo, terima kasih atas kesempatannya. Engkau senang? Nah, Bapak Romo, karena untuk cerita tentang pengalaman, untuk memilih ayat-ayat yang emas, cara kita untuk berbicara, untuk memberanikan diri, untuk saling menolong. Ya, terima kasih. Kita ini kelas 1 SMP baru datang dari Avona, sehingga di sini dia mengalami pertama kali kegiatan pendalaman kitab suci. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati.